Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Hamid dan rekan saya Laura Arifah Hanum. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Karir. Pengertian dari manajemen karir. Yang pertama, manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Selanjutnya, manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dan lebih baik keahlian dan minat karir mereka serta untuk memanfaatkan keahlian dan minat dengan cara yang paling efektif. Dalam pelaksanaannya, manajemen karir terbagi menjadi beberapa subproses antara lain rekrutmen dan seleksi, alokasi sumber daya manusia, penilaian dan evaluasi, serta penilaian dan pengembangan. Manajemen karir merupakan proses berkelanjutan dalam persiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh individu seiring dengan sistem karir, organisasi, atau perusahaan. Berbeda dengan pengembangan karir, manajemen karir lebih berfokus pada kepentingan organisasi atau perusahaan, sedangkan perencanaan karir lebih ditekankan pada individu. Bagian berikut menjelaskan tentang hubungan antara manajemen karir dengan manajemen sumber daya manusia. Dapat dilihat di sini, perencanaan sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasokan sumber daya manusia dan kebutuhan sumber daya manusia, sehingga menjadikan peramalan serta pengembangan karir. Dan pengembangan karir di sini juga menjadi terbagi dua, yaitu perencanaan karir individual dan manajemen karir yang bersifat organisasi. Selanjutnya, individu merencanakan karir guna meningkatkan status dan kompensasi, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan posisi dalam pasar tenaga kerja terus berubah. Oleh karena itu, organisasi mendorong manajemen karir individu dengan beberapa tujuan, antara lain mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan, meningkatkan jumlah tenaga berbakat untuk mendapatkan promosi, menyatakan minat pada karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi turnover karyawan, memungkinkan manajer untuk menyatakan penghargaan terhadap anak buahnya, menciptakan citra proses perekrutan yang positif. Selanjutnya, tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan jabatan tersebut. Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seseorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Karena untuk menduduki suatu karir tertentu, kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya, yaitu ada tindakannya lowongan jabatan yang dituju, ada tindakannya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tindakannya kandidat lain yang sama kualitasnya. Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penyesuaian tujuan karir dan kemampuan untuk mengisi secara sistematis. Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Selanjutnya, manfaat perencanaan karir. Pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan, dan dengan demikian supply internal melalui karyawan dari dalam perusahaan dapat lebih terjamin. Perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota organisasi menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen organisasional yang lebih di kalangan pegawai. Telah umum dimaklumi bahwa dalam diri setiap orang masih terdapat kemampuan yang belum
digunakan secara optimal sehingga perlu dikembangkan agar berubah sifatnya dari optimal sehingga perlu dikembangkan agar berubah sifatnya dari potensi menjadi kekuatan nyata. Perencanaan karir mendorong para pekerja untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional. Selanjutnya, manajer dan departemen SDM dapat mencapai efektivitas manajemen karir dengan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan karir, petunjuk keahlian, konseling karir, peluang on-the-job training, dan pilihan karir yang tersedia, serta melalui publikasi, program pelatihan, dan pengembangan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh manajemen SDM adalah menyatukan strategi dan kebutuhan-kebutuhan saving internal, mengembangkan karyawan-karyawan yang dapat dipromosikan, memfasilitasi penempatan karyawan, membantu menciptakan keragaman pekerjaan, memperkecil perpindahan atau turnover, membuka saluran potensi karyawan, memajukan pertumbuhan individu, mengurangi kesalahan dalam penempatan, memuaskan kebutuhan individu, dan mengurangi penumpukan karyawan. Kami juga mendiskusikan tentang jurnal yang berkaitan dengan karir. Ada 3 jurnal di sini. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul How to Build a Meaningful Career. Di sini dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dapat diikuti untuk menemukan pekerjaan yang dapat disukai dan diminati. Di sini diketahui artinya bermakna. Menurut Kellogg, ada 4 kategori untuk dipertimbangkan. Yang pertama warisan, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat penjajaran. Adapun bentuk hipotesisnya yaitu buat beberapa hipotesis tentang apa yang paling berarti bagi kita. Selanjutnya, jalankan eksperimen seperti mencoba keterampilan baru, mencari peluang untuk meningkatkan pekerjaan, membentuk dewan direksi pribadi, bertukar pikiran dengan orang lain tentang apa yang diinginkan dari pekerjaan, pikirkan jangka panjang, jangan cepat puas dengan karir saat ini, kencangkan keuangan, luangkan waktu. Dan prinsip yang dapat diingat untuk menemukan pekerjaan yang dapat disukai dan diminati selanjutnya, yaitu kita harus melakukan yang pertama, buat daftar prioritas tentang seperti apa karir yang berarti untuk kita. Yang kedua, undang 4 atau 5 orang untuk melayani sebagai dewan penasehat untuk mengeksplorasi apa yang kita inginkan. Yang ketiga, bereksperimen dengan berbagai elemen pekerjaan yang diinginkan, baik pekerjaan saat ini, di luar pekerjaan, atau dengan berbicara dengan orang lain. Dan jangan melakukan hal ini. Yang pertama, jangan fokus pada peran saat ini. Pikirkan tentang apa yang diinginkan dari pekerjaan untuk jangka panjang. Yang kedua, jangan biarkan tahap karir menahan kita buat perubahan pada karir. Yang ketiga, jangan mengabaikan keuangan sehingga ketika ingin melakukan perubahan kita merasa tidak mampu. Jurnal yang kedua berjudul Merit versus Karir, yaitu di sini artikel ini menjelaskan tentang Atar, seorang profesional yang gigih dan bekerja keras, dan karirnya yang berkembang selama 12 tahun terakhir dalam dilema di mana harus memutuskan apakah dia harus berhenti dari pekerjaannya atau istirahat, atau apakah dia harus mencari kemungkinan untuk dapat terus bekerja setelah menikah. Akhtar mengetahui banyak wanita yang berhenti dari pekerjaannya setelah menikah dan khawatir tentang peluangnya untuk terus bekerja. Memulai karir setelah menikah akan lebih sulit daripada melanjutkan karir setelah menikah. Di sini juga diceritakan bagaimana perjalanan karir Akhtar. Mulai bekerja sebagai guru pada tahun 2001 dengan gaji PKR 2.500 per bulan, namun dia menyukai pekerjaannya. Desember 2004 di pekerjaan sebagai operator mesin di STL dengan bayaran PKL 5.000 per bulan dan meningkat setiap tahunnya. Melanjutkan pendidikan selama bekerja di STL dan akhir tahun 2007 memperoleh gelar sarjana dengan harapan dapat dipromosikan
ke posisi perwira. Pihak STL tidak bisa mempromosikan Akhtar karena tidak memiliki pengalaman bekerja di komputer. Pada tahun 2009 meraih gelar BET dan didominasikan untuk posisi pemimpin Serikat Pekerja STL hingga menjadi pimpinan Serikat Pekerja di STL. Pada 2011 dipromosikan dari seorang pekerja menjadi seorang petugas bagian junior officer di Departemen SDM. Pada tahun 2013 STL meningkatkan skala gaji karyawannya sehingga gaji Akhtar menjadi PKR 13.000 karena pernikahan Akhtar memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Jurnal yang ketiga berjudul Protein Karir dapat disimpulkan di sini yaitu tentang kontrak karir baru. Pentingnya kontrak karir baru yaitu didorong oleh pribadi, bukan organisasi, dan yang akan diciptakan kembali oleh orang tersebut dari waktu ke waktu sehingga seiring dengan perubahan orang dan lingkungan. Sukses psikologi di sini yaitu perasaan bangga terhadap pencapaian pribadi, kebahagiaan keluarga, dan kedamaian batin dan lainnya. Selanjutnya belajar terus-menerus. Selanjutnya sumber pembangunan tantangan dan hubungan kerja. Pembelajaran karir berasal dari penugasan kerja yang mengembangkan dengan cara baru dan hubungan dengan orang lain di lingkungan kerja. Karir Selanjutnya, karir metakompetens yaitu identitas dan kemampuan beradaptasi. Untuk mewujudkan potensi karir baru, individu harus mengembangkan kompetensi baru terkait dengan pengelolaan air dan karir. Pembelajaran rasional, adaptasi dan pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Dengan meminta bantuan orang lain, seseorang pada dasarnya memanfaatkan sumber daya pribadi dan dalam prosesnya mungkin juga membantu orang lain. Pembelajaran keberagaman yaitu belajar tentang orang yang dianggap berbeda, belajar tentang diri sendiri, dan belajar bagaimana bekerja dengan orang yang berbeda secara berbeda. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.